Jadi yang pertama sebabnya apa itu? Kata Ibrahim, aku lebih memilih perintah Allah di atas perintah selain Allah. Jadi gini sekalian, kalau emang kita lagi waktunya panjang, orang ngapa-ngapain, lagi santai gitu, ada ajan mah berangkat, gitu maksudnya. Kan kalau lagi buang air mah buang air nih, udah kelarin dulu, jangan aja langsung cebok, jangan, biar tiris dulu, biar rapi dulu rusak gitu. Sebenarnya sebab karena kalau orang sholatnya di awal waktu, sholatnya tenang, khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khushu'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Karena dalam surah Al-Maun dikatakan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una. Maka neraka wailah, tuh ayat gede. Bagi siapa? Satu, bagi orang-orang yang sholat. Yang bagaimana? Yang sahun, yang sering mengakhir-akhirkan sholatnya. Neraka wailah bagi siapa? Alladzina hum yura'un, orang-orang yang berbuat riya. Fawailul, neraka wailah bagi siapa? Wa yamna'una, orang yang tidak pernah menolong kepada sesama dengan barang-barang yang berguna. Nah, jadi saudara, kata Ibrahim apa itu? Dikatakan bahwasanya dia memilih perintah Allah. Dikatakan amrullah ta'ala ala amri ghairi. Jadi dia lebih memilih perintah Allah di atas perintah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, Pak. Jadi apa-apa kita maunya yang pas. Kata Nabi, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling cinta Allah? Kata Nabi, as-salatu ala waqtiha. Coba kalau orang dari datang maghrib dapat bisa tahiyatul masjid, dapat mungkin qobliyah maghrib, dapat sholat sunnah wudu, dapat ba'diyah maghrib. Kalau sholat di tepat waktu, kalau sholat di rumah kita paling maghrib doangan kan, ba'diyahnya qobliyahnya kagak, kan begitu. Maka orang-orang yang ke masjid ini mendapat perhatian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kemarin saya terangin salah satu yang mendapatkan naungan Allah adalah orang-orang yang sering pergi ke masjid. Jadi perintah Allah di atas segala-galanya. Kalau pengen nikmat begitu, yang pertama. Yang kedua apa itu? Wa mahtamamtu bima taqabbalallahu li aima kuntu bi amrillah bi amri ma tahammalallahu li min rizqi. Jadi Bapak Ibu, yang kedua apa itu? Bahwasanya Ibrahim, aku tidak pernah merasakan perkara yang telah Allah jamin untukku. Apa maksudnya adalah di sini yang dimaksud adalah aimakum tu bi amri ma tahammalallahu li minar rizqi. Apa itu? Dia enggak pernah menjamin. Ya, tidak pernah kepo gitu kan. Ya. Yang memang udah Allah tentukan, yaitu dalam urusan rezeki, Pak. Kan kita sering begini, rezeki mah kagak ketukar, kan gitu kan ya, karena udah ditakdir gitu. Memang rezeki ini ada yang datang dewek, ada yang diusahakan, boleh jadi ada orang lain, Pak. Rezeki itu. Apa sih bedanya sama gaji? Coba kira-kira bedanya rezeki sama gaji. Anak kita tahu gajian kita. Kalau gajian kita tetap nggak Pak? Tetap. Gaji tuh. Bulan ini 3 juta, masa besok 3 miliar, kan nggak mungkin. Tetap ya. Kalau rezeki beda nggak? Beda. Kalau rezeki itu orang kita identik memahaminya Pak, uang. Tapi ini kita bisa ngaji, bisa baca Quran, bisa sholat tarawih, itu juga rezeki. Jadi coba bareng-bareng ya. Doa atau Quran coba. Allahumma arhamna bil. Terus. Allahumma zakirna min
سينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا وأنته الليل أطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Jadi ada kalimat warzuqna, ya Allah anugerahkanlah saya biar bisa baca Quran pagi, siang dan malam. Itu anugerah Pak, namanya rezeki. Kita bisa baca itu rezeki. Jadi kita makanya kalau apa-apa emang udah di qadarullahnya, udah ditakar sama Allah. Maka kita nggak boleh syirik kecuali 3 perkara, kecuali 2 perkara nggak boleh syirik kita. Dia punya ilmu, diamalin ilmunya, dia punya rezeki, diinfakkan rezekinya, itu boleh. Nih mas sekalian. Jadi Nabiullah Ibrahim apa itu? Dia tidak meresahkan gitu perkara yang Allah jangan disini. Jadi nggak ada masalah bagi dia seperti itu. Ya. Jadi aku tidak berdiri atas perkara yang Allah menjamin untukku dalam urusan rezeki, memang semuanya diatur. Gitu. Nah ini yang harus kita yakini gitu kan. Semua orang memang ada yang banyak rezeki, banyak masalah. Ada yang rezeki dikit, masalahnya dikit. Gitu, Pak. Emang udah begitu bagiannya. Kalau kita kan puyeng-puyeng, oskadon, minum deres, nggak perlu ke mitra, nggak perlu ke primaya. Ya. Poldamik, apa tuh, rokol, deres. Jadi makanya kata Sayyidina Ali, apa yang kita nikmati, apa yang kita makan hari itu yang terbaik dari Allah. Ini namanya orang pandai bersyukur. Kenapa? Li'anna jami'a min ni'ami minallahi ta'ala. Karena semua kenikmatan sebetulnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanyain Pak, orang-orang kaya Pak, dia malah kesini rumah kita. Saya mata duit mah ada, cuman anak pergi, istri pergi, saya pergi. Ini masing-masing Pak. Nggak pernah begitu maghrib atau isya pada ngumpul sama keluarga susah. Kalau kita kan ngumpul baik, kita mau kemana-mana ya bahasanya gitu, emaknya di situ, anaknya di situ, semuanya bahasanya kemana-mana. Itu. Nah, jadi jangan pernah begitu. Mungkin kata orang yang naik Alphard, naik mobil mewah, di dalam mobilnya dia berkata, niat itu orang enak jalan kaki rumahnya, nggak ada beban gitu kan, jalan terus selalu berbalas juga enak. Kata yang naik mobil, ini mobil 3 bulan belum bayar, puyeng nunggu tagihan karena orang yang jalan kaki itu orang adem ya enak kali ya, naik mobil mahal itu kali ya, saya panas baik. Jadi dia pengen kayak dia pengen kayak dia. Orang punya 17 toko emas, 17 apartemen, 17 pesawat. Di hotel yang kasurnya 200 juta. Nggak bisa tidur, Pak. Bantal dulu itu 5. Pas ngeliat ke bawah, Pak. Itu orang abang beca tidur enak banget ya. Anunya bantal pusing itu, Pak. Jok. Tapi pulas. Dia turun, Pak. Bang, kan gantian ya, Bang. Saya ngeliat abang rumahnya enak kok tidur. Abang seru di lantai 17 ya di sini. Dan dia meriang Pak, kedinginan. Meriang sama Pak, dingin. Enakan di bawah. Gitu. Jadi semuanya Pak berpulang kepada kita. Berpulang kepada kita. Makanya syukur. Makanya Ibrahim dikatakan wa ma ta'asyitu ay ma'aqaltu waqtal masa wa ma taqadaitu ay ma'aqaltu waqtal ghuda illa ma'atifi. Jadi itu kebiasaan Ibrahim itu kalau dia makan sore ke, makan pagi ke,
makan malam kayak gitu bahwasanya dia ilah materi Pak, kecuali bersama tamu dia. Bahkan dikatakan Ruya anu alaihissalam karena yang si mila au mila ini liqalibi ma yaqul ma alaihissalam. Jadi Ibu itu punya kebiasaan dia tuh berjalan Pak sekitar 1 mil 2 mil Pak. Kalau misalnya hampir 2-3 kilometer Pak, nyariin orang buat makan bareng. Hebat kira-kira Pak. Ini kan zaman dulu bahasanya kayak zaman sekarang kan orang banyak. Artinya kita kalau emang lagi pengen makan bakso, WA nih teman kita Pak, yang bisa itu. Jangan tengok di WA. Oke. Oh, luar 20 orang. Ada coba 2.000. Terus kan, kalau soalnya juga begini nih. Ntar yang makan jadi cepirit, gerak-gerak, itu kan nggak ikhlas. Jadi bro itu punya kebiasaan kalau makan tuh bareng-bareng. Makanya kita nasi liwet, daun pisang, balita gitu. Emang begitu Pak. Ini kebiasaan para nabi yang udah mulai ditinggal. Bahas gitu kan traktir lah gitu bahasanya. Jadi kalau makan apa Pak nggak dewek-dewek. Makan dewek-dewek banyak orang-orang pisang kan begitu bahasanya Pak. Tapi kalau makan bareng-bareng kan luar biasa. Makanya besok di sini belajar. Itu hadis kalau dari pusat Islam belajar pakai uli itu. Hah? Ya mau daun pisang aja bagi daun angka kecil, daun pisang lebaran. Itu bareng-bareng. Kalau nggak bisa ya belajar pada spiring. Makanya kita tadi kalau kita ada tahunnya nih gaya ikhlas itu Pak. Cuman jangan dipaksakan. Kalau nggak ada ya diusahain biar ada, begitu maksudnya. Jadi kita kalau makan bareng-bareng Pak indah. Makanya jangan lihat lauknya. Lauknya hari ini mau esok itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-ciri orang yang pandai bersyukur. Kenapa? Li'anna syukra tajlibasa. Jadi kalau orang bersyukur, bawaannya tenang. Bawaannya nah, orang bilang itu orang kalau makan nggak pernah tuh nggak pernah dewek-dewek bareng-bareng mulut orang gitu. Lagi ngamalin.